nanti agar dapat betul-betul melaksanakan tupoksinya dalam rangka mengevaluasi, dalam rangka mengkritisi, mengkaji, mencermati untuk perbaikan langkah-langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya. Sudah hadir malam ini di ujung telepon pengamat hukum sekaligus praktisi hukum kita, senior kita, Pak Badowo yang juga salah seorang pendiri Barito Timur. Selamat malam Pak Senior, Pak Badowo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia untuk semua pendengar Radio Monika Surya FM. Dan selamat ulang tahun yang ke-9 AWPI. Semoga AWPI mampu menunjukkan diri mereka sebagai profesional yang bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Oke. Di ujung telepon juga sudah hadir. Beliau ini adalah salah seorang legislator kita yang sekarang duduk di Komisi 1 DPRD. Dan beliau juga mantan Ketua Pansus tahun 2020. Selamat malam Pak Haji Cilikmen Jakri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat ulang tahun yang ke-9 AWPI Cabang Barito Timur. Semoga selalu jaya. Terima kasih. Dan kita harap apa yang disampaikan Bung Senior tadi, mudah-mudahan AWPI ini bisa membawa angin segar untuk Barito Timur ke depan. Amin. 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 Oke, hadir juga walaupun ini sedang bekerja beliau di luar daerah. Nah, saya kurang tahu kapan ini beliau berangkatnya ini. Selamat malam tokoh kita, tokoh Paju Epat kita ini. Bung Cornelius. Di Jakarta itu. Selamat malam. Pertamanya kepada seluruh penggemar Radio Monika Barito Timur dan selamat malam dan salam sehat buat rekan-rekan narasumber. Ada Bang Legislator kita Bang Pak Cilik, ada Senior Pak Badowo, itu satu-satunya. Selamat malam juga. Semoga sehat-sehat semuanya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat juga kepada seluruh rekan-rekan anggota AWPI, secara khusus Barito Timur. Semoga mereka sukses dalam memperjuangkan apa yang ada di Barito Timur. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Oke, dalam acara talkshow kali ini, kita setiap tahun dan dimulai dari tahun kemarin memang memiliki program di mana kita akan mendiskusikan bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Pansus terhadap LKPJ kepala daerah. Nah, ini akan dibagi dalam beberapa edisi dan malam ini kita mulai dengan edisi 1 di mana saya sendiri sebagai moderatornya. Malam ini kita mulai dari susunan pansusnya. Dari bocoran hasil paripurna yang memang ada di media, kita sudah mengetahui siapa ketua pansus yang terbentuk. Biasanya pansus ini terbentuk, ya kan, diambil dari anggotanya dari partai-partai, dari fraksi-fraksi yang ada di DPR kan? Ada di DPRD gitu kan, mewakili sebagai representasi fraksi di pansus LKPJ DPRD. Saya ingin tahu dari Pak Cilik, susunan pengurus siapa saat ini ketuanya. Kalau ketuanya di media saya sudah baca Pak Hadi Santoso, kalau tidak salah. Pak Hadi Santoso ya. Jadi malam ini kita fokus pada susunan pengurus dulu, karena ada banyak tema-tema yang sudah kita susun untuk membahas dan mendiskusikan LKPJ kepala daerah ini. Jadi mohon diberikan bocoran anggota-anggota pansusnya siapa ini Pak Cilik.
Jadi kita bisa menerawang Ya. kedepannya ini gimana ini cara kerja pansus tahun ini nih. Ya, terima kasih Bung Yani atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, untuk susunan pansus ini, karena kebetulan kami sendiri tidak termasuk dalam anggota pansus, karena kami giliran Bung Yandi untuk fraksi Gerindra, karena tahun kemarin kan saya. Ya. Jadi tahun ini saya masukkan, karena kami ada 3 orang kan. Ya. Jadi tahun ini saya masukkan Roma Analta. Pak Roma ya, Pak Roma Analta. Analta. Dan hasil rapat pansus itu kemarin, tidak salah bocoran pada saya itu, sebagai ketuanya Pak Hadi Santoso yang mantan pegawai PU itu kan. Oke, Pak Hadi Santoso. Ya. Wakil ketua. Kemudian sekretarisnya Ibu Munita Mustika Dewi, yaitu Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Barito Timur kan gitu. Oh, Ibu Sekretaris Pansus ini adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Timur. Ketua Penggerak Tim PKK Barito Timur. Atau boleh dikatakan itu Ibu Bupati kan gitu. Ibu Bupati. Fraksi. Oke. Jadi itu sudah kita dapat poinnya gitu kan, dan anggota lain diisi oleh misalnya fraksi lain ya Pak Cilik ya. Ya, anggota yang lainnya semua dari tiap fraksi semua masuk di situ kan. Oke. Tahan, koma dulu Pak Cilik. Koma dulu. Ya. Ketua Sekretaris PKPI. Pak Senior Pak Badowo. Oke, kita ke fraksinya ya, ke ininya membahas ya ke keanggotaan dia sebagai pansusnya. Oke. Menurut susunan yang ada ini, menurut senior Pak Badowo, menurut pengamat hukum, ya kan? Saya mendengar tadi ada disebut Ibu Bupati. Kerja pansus ini bukankah mengevaluasi kerja pemerintah daerah sekaligus mengkritisi sesuatu yang harus dikritisi, kemudian dilakukan pengkajian secara cermat bagaimana melaksanakan perbaikan-perbaikan ke depannya. Jadi tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam pansus ini ada duduk, kita tidak boleh menyerang pribadi di sini ya, tapi kita bicara secara profesional karena ini pansus. Hak siapapun untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dewan, siapapun itu. Apakah dia kalau sudah menjadi anggota dewan dia berhak dipilih, kemudian dia juga berhak memilih. Nah, sementara pansus ini sebenarnya secara etika sebenarnya menurut pandangan Bung Senior kira-kira wajar tidak ini kalau misalkan beliau duduk di sekretaris, karena sekretaris itu konseptornya sebuah organisasi, sebuah tim gitu kan. Artinya konsep-konsep yang datang dari hasil pencermatan itu datang dari nanti diolah dulu oleh sekretaris. Gimana menurut pandangan Bung Senior ini? Terima kasih, selamat malam. Sekali lagi saya sampaikan salam sehat untuk kita semua dan patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita ada dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita mampu hadir untuk berbicara di talk show ini. Termasuk para pendengar yang setia mendengar. Kalau ditanyakan pandangan, saya tidak langsung menjawab. Jadi saya berkomposisi dulu. Jadi dari komposisi pansus ini, memang kata Pak Cilik tadi, itu bergantian yang menjadi ketua pansus. Kemarin Gerindra ya, tahun kemarin. Iya. Dan tahun ini siapa ya? Pak Hadi itu dari mana? Dari Nasdem. Oh, dari Nasdem. Ya. Dari Nasdem. Oh iya. Nasdem, kemudian sekretaris dari PKPI. Tapi Ya.
kemudian yang lain anggota-anggota semua dari fraksi-fraksi yang lain. Itu hasil dari rapat pansus sendiri. Ya, rapat pansus sendiri terpilih itu orang-orangnya. Iya. Ya, saya bertanya kenapa? Karena saya tidak memiliki daftar atau Iya. data. Tapi tantangan saya adalah kita berharap bahwa pansus yang sudah terbentuk itu mampu menjabarkan apa yang disampaikan melalui LKPJ itu. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kalaupun ada hubungan dengan bupati, ya haruslah disampaikan secara terbuka. Karena pansus ini kan bukan tertutup, bukan rahasia. Iya. Nah, kenapa? Karena penilaian terhadap LKPJ itu harus betul-betul objektif. Iya. Dan secara faktual itu harus disampaikan. Karena apa? Karena itu harus diketahui oleh masyarakat secara luas. Karena apa? Karena masyarakat berkepentingan untuk melihat dan menilai LKPJ itu juga, walaupun mereka tidak punya hak untuk melakukan misalnya semacam penghakiman lah istilahnya. Tapi minimal mereka juga ingin tahu dari LKPJ itu akan tergambar bagaimana kemajuan Kabupaten Barito Timur selama periode misalnya tahun 2021 kemarin. Apa saja yang sudah dicapai dan apa saja yang belum tercapai. Ya, Itu harus digambarkan secara tegas. Bagaimana nanti bila banyak belum tercapai? Apakah ini dapat digambarkan secara tegas nanti? Ya harus. Suka atau tidak suka sudah saya sampaikan tadi. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, maka pansus ini harus membuka lebar-lebar. Supaya apa? Wawasan masyarakat juga terbuka untuk melihat hal itu. Oke, Karena masyarakat berhak untuk menilai kita sudah apakah capaian pembangunan selama tahun 2021 itu tercapai atau tidak. Oke, kita sudah dapat poinnya. Artinya senior menghendaki siapapun yang duduk di pansus jangan ada istilahnya harus benar-benar mencerminkan sebuah aspirasi di mana melakukan kerja pansus sesuai tupoksinya dan melakukan pengkajian dan pencermatan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk evaluasi ke depannya. Bukankah begitu maksud senior? Harapan masyarakat kan, ini bukan harapan partai, bukan harapan oknum, bukan harapan kroni, tapi harapan masyarakat Barito Timur. Baik. Kenapa? Saya tegaskan ini kenapa? Karena menjelang 2 Juli tahun 2022, usia Kabupaten Barito Timur itu 20 tahun. 20 tahun. Bukan usia yang muda loh. Iya. Ibarat manusia itu dia sudah di atas remaja, sudah dewasa. jadi anak tua. Sudah dewasa. Ya. Sudah dewasa. Sudah dewasa lah. Ini Sudah bayi, beranjak dewasa. Remaja, ini beranjak dewasa. Ya. Jadi kan itu yang saya pikirkan sebagai salah satu pendiri kabupaten ini. Saya berhak menilai. Karena apa? Cita-cita mendirikan kabupaten ini dulu supaya masyarakat Barito Timur itu bisa lebih sejahtera dari kehidupan sebelumnya. Baik. Oke. Itu tujuan. Nah, kita ke Pak Cilik sebentar. Salah satu. Kita ke Pak Cilik sebentar. Pak Cilik. Halo. Sebelum ke Bung Cornelius. Halo Pak Cilik. Halo. Ya, sebelum ke Bung Cornelius saya ingin bertanya. Kita sudah bicara komposisi dan susunan kepengurusan. Artinya senior kita Pak Badawa, salah satu pendiri Bakti menginginkan bahwa memang di pansus ini ada duduk disebutkan tadi ya ketua tim PKK penggerak PKK gitu kan. Tapi sebaiknya memang dalam rangka untuk kerja profesional pansus gitu kan. Bagaimana pansus ini bisa bekerja secara profesional? Apakah Pak Cilik ini bisa menjamin ke arah sana? Ya, artinya kita berdoa mudah-mudahan seperti itu, Bung Yandi. Di bulan Kita berharap, saya juga sama dengan Bung Senior tadi, bahwa siapapun yang duduk di
pansus ini kita berharap mereka bekerja dengan profesional kan gitu. Oke, saya ada menulis di WA grup siang tadi, ya kan? Saya ada memprediksi bahwa kemungkinan silpa saja untuk tahun ini itu lebih besar dari tahun sebelumnya, di mana Pansus Pacilik waktu itu sebagai ketuanya menghasilkan silpa kurang lebih 153 M, kurang lebih ya, kurang lebih. Ada kemungkinan silpa tahun ini lebih besar dari tahun kemarin. Apakah ini juga siap untuk dikritisi? Ya, artinya Bung Yandi, kita tidak bisa terlalu banyak berbicara untuk kita lihat hasil kinerja mereka nanti kan gitu. Oke, berarti kita masih berharap sesuatu yang baik gitu ya? Kita berharap sesuatu yang baik. Pada intinya pansus ini adalah punya tanggung jawab moral yang berat, Bung Yandi. Punya tanggung Karena mereka itu adalah mewakili semua anggota DPR 25 orang itu kan gitu. Ya, betul. Nah, mereka itu lalu dibentuk pansus. Atau begini, Ya. apakah ada perbedaan format LKPJ dalam penulisannya, ya kan, antara tahun kemarin dengan tahun ini? Menurut Pak Cilik gimana? Apa ada perbedaan format nggak? Kalau format tahun kemarin mungkin dia menyajikan banyak tentang bagaimana capaian kinerja, di mana Pak Cilik juga banyak menyorot capaian kinerja. Tapi bisa jadi dalam LKPJ tahun ini capaian kinerja tidak terlalu banyak disorot, tapi ada formasi yang berbeda, format yang berbeda, gitu kan? Mungkin dalam format-format yang berbeda itu bisa disajikan kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan yang selama ini dalam pembangunan tahun berjalan di 2021 itu justru mereka munculkan, sehingga ini ada suatu pengakuan. Biasanya begitu. Ada beberapa format yang bisa disajikan dalam LKPJ, format capaian kinerja. Kemudian apabila ini sangat susah mencantumkan capaian kinerja ini secara angka, maka bisa saja kan mereka lakukan secara penulisan. Secara penulisan ini maksud saya begini, secara metode penulisannya begini. Mereka mungkin sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa banyak capaian-capaian yang tidak tercapai. Karena ada statement Pak Bupati saat kemarin di media bahwa kita mungkin tidak bisa melaksanakan visi misi secara maksimal. Dari statement itu sudah bisa terbayang barangkali ya, bahwa apa yang ingin dicapai itu kan tidak bisa dicapai secara maksimal. Berarti capaiannya ini yang harus kita baca itu adalah, saya membacanya kok sepertinya nanti di LKPJ ada perubahan formasi gitu. Formasi laporan. Menurut Pak Cilik gimana? Saya tidak bisa berkomentar banyak Bung Yandi karena LKPJ-nya juga masih di atas meja, belum saya baca-baca itu kan. Oh, belum ya, belum dibaca-baca ya. Kan? Ini dugaan saja dulu. Ini dugaan ke rumah. Gitu. Ya, saya dugaan saja dulu ya Pak Cilik ya. Okay. Ya, artinya kita berharap semoga ya minimal mereka pansus yang ada ini menindaklanjuti Rekom Pansus 2020 yang masih belum dilaksanakan. Kan minimal itu paling tidak kan keinginan kita. Oke. Karena yang Rekom tahun 2020 itu kelihatannya masih banyak yang belum dilaksanakan. Betul. Tapi kita kan 75 Rekom itu kan. Tapi saya pikir dengan adanya perubahan RPJMD tahun 2021 ya kemarin, gitu kan? Tahun 2021 ya. maka refleksi dari LKPJ ini biasanya nih ya, strategi mereka dengan perubahan ini, mereka akan mengacu ke perubahan RPJMD. Dan ketika artinya begini Bung Yandi, RPJMD itu tidak terlalu banyak berubah kemarin, tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan gitu ya. Ada bagian-bagian yang istilahnya memang sulit dicapai karena adanya wabah corona ini kan, itu saja kan. Iya. Tapi kalau misi-misi bupati yang pokok saya bilang jangan dirubah itu kan, untuk ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan itu jangan berubah kan, saya bilang kan begitu. Ya, itu adalah visi misi gitu kan. Ya. Karena kita mengacu intinya ke visi misi itu kan gitu. Kita sudah dapat poinnya kalau gitu. Ya. Bung Cornelius. Iya, selamat malam kembali Selamat pada seluruh pemirsa. Selamat kembali Makatululun dari Timur. Ya, jadi
Jadi begini, Pak, saya ingin bertanya secara khusus dulu, di luar dari yang sebelumnya, gitu kan? Ada istilah baru nggak? Masih ada. Ada istilah baru nggak malam ini nih? Ada. Iya, iya. Oke, silakan. Jadi begini, itu Bang Senior tadi kan berharap minimal katanya Bang Cilik jadi berharap. Nah kalau Bang Cornelius ini sederhana saja. Saya melihat dari komposisi. Nah jadi kalau komposisi itu sudah kayak gitu, saya tidak sekosong. Yang saya jadi ragukan begini Bang Yandi. Saya khawatirnya yang tersurat dan tersirat. Nah ini istilahnya. Yang tersuratnya begini, tapi nyata yang tersirat begitu. Itu saja. Jadi tidak sesuai yang tersurat dengan yang tersirat. Titik. Saya sangat sederhana dan pendek. Apa benar yang tersirat atau yang tersurat? Apakah maksud Bung Cornelius lebih bagus komposisi sekretaris lebih bagus secara etika untuk menjaga marwah kepala daerah agar dan marwah pansus itu sendiri lebih baik jabatan sekretaris ada beliau tidak duduk di pansus. Apakah maksud Bung Cornelius begitu secara secara ininya, secara nyatanya? Nah itu dia saya bilang ya, karena komposisi ini bukan bermasalah, wajar apa yang dikatakan senior. Siapapun orang yang menduduki jadi DPR yang enggak jadi masalah. Nah cuma ini kalau kita yakin dari hati nurani yang paling dalam, apa iya yang tersurat dan tersiratnya cocok, belen. Nah saya takut karena yang tersuratnya begini tapi yang tersiratnya begitu. Itu saja. Saya pendek. Jadi silakan jabarkan masing-masing arti bahasa yang dua ini. Oke. Secara tersurat dan tersirat apakah sama ya? Sebelum ke Bung Senior Pak Badawa, kita kembali dulu sebentar ke Pak Cilik. Pak Cilik. Iya. Pak Cilik waktu menjadi ketua Pansus, kalau tidak salah yang membaca laporan Pansus pada saat Pak Cilik tahun kemarin, itu ada 3 orang. Yang pertama itu justru Pak Hadi Santoso sendiri, kalau tidak salah saya ingat. Iya. Dan begitu banyaknya hasil kajian pansus yang tidak terbaca atau tertinggal atau sengaja ditinggal saat itu, padahal itu adalah hal-hal yang prinsip yang harus dibaca. Dan tahun ini saya belum jadi ketua. Karena yang membacakan bukan saya. Gimana? Kan saya sudah membuat di dalam laporan pansus itu semuanya sudah dituangkan. Jadi yang membaca kalau ada yang tertinggal itu apakah disengaja atau tidak itu, saya kurang tahu itu Bung Yandi. Pasti disengaja itu. Itu terserah pada masyarakat lah menilainya kan begitu. Makanya kalau masyarakat menilai sengaja. Akhirnya Radio Monica kemarin dari hasil kerangka sistematika yang dikemukakan, biasanya kerangkanya kan di atas tuh, A pendahuluan gitu kan, B tujuan, C dasarnya, ini landasannya gitu kan, kemudian kerangka pemikiran dasarnya, ini kan udah dibaca oleh beliau di atas. Tapi beliau begitu ke kerangka pemikiran dasar kok loncat. Loh, kok dilewati kerangkanya? Mana nih kerangkanya? Akhirnya saat itu tim Radio Monica penasaran apa sih isi kerangka pemikiran dasar yang itu diloncatin. Saya tidak menganggap ditinggal dengan sengaja atau tidak, sementara saya tidak bicara itu. Tapi apakah itu memang ada hal yang prinsip saat itu di dalam kerangka pemikiran dasar itu? Ternyata besoknya setelah kita mendapatkan data dan dibacakan di Radio Monica Surya Barjo Timur, disitulah inti dari laporan pansus yang harusnya dibaca. Akhirnya nanti mempengaruhi apa kalau itu tidak dibaca? Mempengaruhi notulen membuat kesimpulan. Akhirnya ibarat itu tertinggal banyak gitu kan. Nah saya juga ibarat jalan itu tidak nyambung kan, putus akhirnya ketahuan kan. Ketahuan gitu kan. Nah maksud saya karena di notulen, apakah nanti yang di hasil notulen yang dicantumkan oleh laporan DPRD, biasanya itu kan dimuat dalam LKPJ yang sekarang nih kita belum pegang lagi masalahnya ya, kita belum pegang. Nah biasanya, saya juga pengen cermati hasil notulen tahun kemarin apa dimuat atau tidak di LKPJ, dan hasil itu apakah sudah memang betul-betul relevan dengan laporan pansus, gitu kan?
bagi seorang penulis, bagi seorang yang apa biasanya metode penulisannya bagus, dia akan bisa mencermati itu dari segi penulisan, gitu loh, ya kan? Jadi jangan sembarangan juga dalam hal, jangan dianggap remeh masalah penulisan begini. Karena apa? Karena dari situ akan terbaca, terlihat. Jadi maksud saya begini loh Pak Cilik, gitu kan? Maksud saya begini. Iya. Yang jadi ketua pansus saat tahun kemarin itu ditinggal bacaannya, padahal itu hal-hal yang prinsip gitu kan. Mudah-mudahan, Iya. apakah Pak Cilik juga berharap jangan lagi hal-hal yang prinsip ditinggal, tidak dimuat, bukan tidak dibaca Ya, lagi, artinya, tidak dimuat. kita berharap betul-betul pansus ini bekerja dengan profesional kan begitu. Bekerja dengan Agar profesional. mereka Ya? bisa menilai kinerja pemerintah itu yang mana yang sudah bisa tercapai atau belum tercapai kan. Oke. Karena kemarin kan kami pansus 2020 itu mau diprotes oleh Pak Sekda. Kenapa istilahnya rekom pansus banyak sekali, katanya sedangkan mereka dapat WTP dari BPKP. Saya bilang dengan Pak Sekda, WTP dari istilahnya BPKRI. yang perlu dimengerti, saya bilang kan penilaian pansus ini terhadap kinerja. Kalau penilaian BPK itu terhadap laporan keuangan kan saya bilang. Berdasarkan administrasi keuangan. Ya. Iya. Kalau yang pansus ini laporan terhadap kinerja OPD. Artinya bahwa OPD ini banyak yang programnya seperti ini tetapi pelaksanaannya hanya tercapai misalnya 25%, dia bilang. Itu yang direkam oleh pansus. Nah, sehingga kalau masalah keuangan saya tidak tahu, saya bilang, karena bukan kewenangan DPR untuk mencek masalah keuangan. Iya. Itu memang kewenangan dari BPKP kan gitu. BPKRI ya kemarin WTP ya. Saya bilang dia campur adukan WTP dengan catatan pansus. Oke. Saya bilang. Oke. Ya baru sempat mendapat protes juga ini ya pansus tahun kemarin Sekda ya. Ya tahun kemarin sempat diprotes. Kalau tidak tapi salah, akhirnya tidak jadi juga protesnya gitu. 73 catatan ya, 73 rekom ya, kalau tidak salah. Iya. Saya pikir 73 catatan dengan 73 rekom apa pecah rekor Indonesia dengan catatan sebanyak itu untuk Barito Timur. Oke, baik, tahan Pak Cilik, tahan sebentar. Iya. Bung Senior. Ya. Saya ingin sesuatu kalimat yang pasti dari Bung Senior. Dari komposisi, ya kan? Kemudian dari susunan yang individunya. Kemudian dari peristiwa tahun kemarin bercermin sebagai refleksi, gitu kan? Apa yang Anda bisa sampaikan untuk Anda sampaikan kepada masyarakat bagaimana sih sebenarnya nanti kerja pansus ini, apakah mampu melakukan evaluasi, kritisi, kemudian melakukan pengkajian untuk melakukan perbaikan secara profesional. Baiklah. Itu yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya dengan komposisi yang ada, ini pasti akan terjadi konflik of interest. Yakin itu? Konflik of interest ya? Konflik of interest. Ya. Artinya konflik kepentingan. Apa? Sebab yang namanya sekretaris itu dia adalah salah satu konseptor. Ya, konseptor. Tolong dicatat itu, tanda petik. Oke. Seorang sekretaris dimanapun tugasnya dia adalah semacam konseptor. Jadi, terhadap apa yang nanti akan dihasilkan dan dirumuskan oleh pansus itu. Dari masukan dari anggota-anggota pansus. Maka dialah yang nanti mengelola masukan-masukan itu, mengelola juga dengan fakta, dibandingkan dengan fakta yang ada. Sehingga muncullah nanti semacam catatan-catatan kalau hal itu tidak mencapai. Tapi kalau mencapai ya otomatis juga dipresentasikan bahwa itu capaiannya sekian. Satu pertanyaan buat Pak ini, buat masukan pansus juga nanti biar didengar ya. Karena ini ada interest, maka kita sedikit menyampaikan sesuatu agar ditegaskan oleh pengamat hukum kita. Ya, konflik of interest.
Oke. Kira-kira nih menurut Bung Senior, apakah Bung Senior menghendaki beliau mengundurkan diri secara hormat agar menjaga marwah Pansus dan marwah kepala daerah? Saya kurang tahu komposisi dari pansus ini. Apakah ada wakil ketua? Pak Cilik yang tahu itu mungkin. Oke. Kebetulan karena saya juga tidak termasuk di dalamnya, Bung Senior, maka saya juga kurang terlalu mendalami itu. Ya. Enggak, Nah, waktu jadi Pak Cilik besok tahun saya tanyakan kemarin, waktu Pak Cilik tahun kemarin ada wakil ketua lah. Sebentar, Bung Ian. Rasanya tidak ada, Bung Senior. Tidak ada ya? Ya. Oke. Atau itu memang sudah ada aturan baku bahwa hanya ada ketua, kemudian sekretaris, dan tidak ada wakil ketua. Ya, jadi nanti kita tanyakan di kantor besok, Bung Senior. Ya. Jadi kan begini, maksudnya kan begini. Ya. Karena tugas ketua juga cukup berat. Iya. Nah, harusnya ada wakil ketua. Iya. Kemudian nanti tugas sekretaris adalah menyimpulkan apa-apa yang sudah disampaikan dari anggota-anggota pansus dan dari apa yang sudah didapat dari SOPD itu dirangkum sedemikian rupa sehingga berbentuklah semacam laporan. Karena ini kan hanya bentuknya laporan keterangan. Iya, betul. Iya. Betul. Ini yang sangat rancu. Iya. Nah, rancunya kenapa? Seharusnya laporan pertanggungjawaban. Itu yang tepat sebetulnya. Nah, saya tidak tahu apakah ada nanti kelompok-kelompok, tapi saya punya pikiran. Nanti kami dari kelompok kami, para advokat, nanti kami akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Supaya apa? Supaya LKPJ ini dirubah menjadi LPJ. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Berarti LPJK. Berarti itu yang lebih tepat. Kenapa? Berarti balik ke undang-undang sebelumnya. Ya. Berarti dikembalikan ke undang-undang sebelumnya. Dikembalikan ke ke marwah yang sebenarnya, bahwa inilah kinerja seorang kepala daerah itu memang dinilai pertanggungjawabannya. Bukan laporan keterangan. Laporan keterangan ya enak aja di atas meja bikin begini. Cukup di atas meja. Tapi kalau laporan pertanggungjawaban ini yang lebih mengena. Atau begini, Senior. Tahun pertama itu LKPJ, ya kan? Tahun kedua itu di 2,5 tahun, jangan tahun kedua dihilangkan, di 2,5 tahun itu LPG. Ya kan, di situ di pertengahan tahun itu di periode setengah periodenya itu bisa menilai dengan pertanggungjawaban, gitu kan? Ya. Nah, kemudian pertanggungjawaban akhir juga berbentuk LPG. Mungkin solusinya begitu. Solusi jalan tengahnya tidak terlalu. Kami sedang memikirkan untuk mengajukan judicial review. Kenapa? Karena kepala daerah itu memang harus bertanggung jawab terhadap kinerja mereka. Sebagai orang nomor 1, maka dia juga punya kewenangan untuk memberikan pressure kepada SOPD yang ada supaya bekerja secara maksimal. Baik. Untuk memajukan Kabupaten Batu Timur supaya tercapailah visi misi yang sudah disampaikan. Jadi visi misi itu jangan hanya dicetak di atas kertas lalu dilupakan. Dari pengamatan hukum, Pak Senior nih, sebagai pengamat hukum, pasti ada kelemahan di LKPJ ya? Ada kelemahan di LKPJ. Ya? Sangat banyak. Oke, poinnya kita dapat. Kita kembali ke Bung Cornelis dulu. Oke, sebentar ya. Sedikit aja. Tadi saya ke rumah sakit LSUD ya, Kemiang Layang. Oke, silakan sampaikan. Jadi begini, sedikit aja. Saya mau booster. Saya iseng-iseng ke rumah sakit. Saya kaget. Kok rumah sakitnya kayak kuburan. Loh, sunyi, nggak ada apa-apa. Ada, saya unggah di WA, di grup kita. Saya masuk, dari pertama masuk aja, tidak ada manusia yang jaga di loket-loket. Di ruang tunggu, nggak ada satupun manusia.
ke lorong-lorong nggak ada. Jadi saya bertanya, inikah kemajuan? Inikah yang jadi visi misi tentang pendidikan dan juga apa? Kesehatan. Mewujudkan Kok Bartim. manusia pada nggak ada. Jadi inilah salah satu bukti bagaimana Bartim itu benarnya. Jadi di LKPJ nanti dimuat atau tidak nanti itu? Baik. Misalnya kita tidak punya segala dokter spesialis, nggak ada. Sebentar, senior. Kita Ya. nanti akhirnya sampai ke arah poin-poin atau step-step yang kita bicarakan di isi LKPJ. Sementara kita Ya. malam ini membicarakan persoalan yang terkait dengan ini mampu nggak ya dengan susunan pengurusan Ya. begini. Komposisi. Tahun kemarin nih ketuanya sudah ditinggal apa hal-hal yang prinsip yang harusnya dibacakan sehingga tidak berpengaruh di kesimpulan gitu kan. Ya. Kan akhirnya karena ditinggal terbaca kesimpulan pun ikut berpengaruh akhirnya jadi tertinggal juga gitu. Ya, justru itu yang menjadi ketua pansus ini haruslah orang-orang yang betul-betul punya integritas Nah, yang kedua sebagai seorang anggota dewan yang mewakili rakyat. Yang kedua memang kita yang mau kritisi adalah lo kok bisa memang setiap hak anggota dewan itu dipilih dan memilih baik itu di pansus, baik itu duduk di komisi gitu kan. Dalam pengertian begini, tapi bagaimanapun kita masih harus melihat kerangka dasar undang-undang KKN, gitu kan? Dalam pemikiran bahwa jika hal-hal begini etikanya memang beliau tidak duduk. Tapi memang saya memikirkannya begini serba salah. Karena ini kan semua partai ingin terlibat. Kata Pak Cilik tadi bergantian. Kalau tidak salah tahun kemarin dari anggota Pak Cilik itu kan sekretarisnya kalau tidak salah Ibu Rida ya. Ibu Rida Heriani, kemudian anggotanya juga ada Pak ini. Tapi hasil pansus kemarin sukses besar sebenarnya, sukses besar. Ketua. Nah, yang kita Karena begini, Bung Yandi. Ya, yang banyak orang ragu ini begini, yang banyak orang ragu itu begini loh. Nah, karena begini Bung Yandi, tahun kemarin itu kan kita berapa kali membawa pansus ini rapat, kelihatannya ya susah sekali kan, akhirnya saya susun kan gitu. Iya. Nah, saya susun hasil kerja pansus itu dan saya berikan kepada mereka, saya suruh silakan kritisi, silakan berikan masukan, silakan revisi, yang mana yang perlu ditambah dikurang saya kirim ke masing-masing mereka kan. Ya. Oke. Karena di bawah rapat susah semangat untuk tahun kemarin pansus itu. Oke. Jadi gini. Ya. Jadi gini. Tapi bagaimanapun kita melihat hasil, bukan persoalan susah di bawah rapat. Hasil cukup mengagetkan. Sudah kita berikan kepada mereka kan itu. Cukup mengagetkan kita dan cukup mengagetkan banyak pihak gitu kan. Cuman yang jadi banyak pertanyaan. Memang ini adalah LKPJ, laporan keterangan saja. Tapi tetap harus melaksanakan pengkajian terhadap LKPJ itu. Dan di dalam pengkajian itu bisa saja titik-titik kelemahan itu, titik-titik evaluasi yang untuk dievaluasi hal-hal yang belum tercapai itu banyak disorot. Nah, apakah ini mampu ini? Kalau ada ibu ketua tim penggerak PKK gitu kan melakukan kritisi dan evaluasi terhadap LKPJ ini, walaupun sebenarnya ini hanya kewajiban menyampaikan keterangan saja gitu kan. Tapi efeknya jangan salah loh. Efeknya adalah apabila hasil keterangan ini kemudian rekomendasi tahun berikutnya tidak dilaksanakan dan DPRD tidak percaya dengan hal itu, DPRD akan mempertanyakan, bisa saja menggunakan haknya yang lain, misalnya interpelasi, gitu kan? Ini juga berdampak, gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan ini mengkritisi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah tahun berjalan di 2021, nah tentunya ini susah dikritisi gitu. Karena apa? Karena ya memang ada hubungan gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya kita ragukan. Jadi sejatinya sebenarnya beberapa orang yang memberikan masukan ke Radio Monica ya
memang hak beliau untuk tetap duduk di pansus atau dimanapun, tapi secara etika, secara ini lebih bagus beliau berjiwa besar untuk tidak duduk di pansus, digantikan oleh dari si beliau siapa yang lain gitu, walaupun harus 2 kali tidak apa-apa kan. Gitu. Jadi itulah kemauannya. Tapi kalau memang harapannya beliau bisa profesional, ya monggo. Ya monggo, tapi apabila nanti penilaian masyarakat beda, ya itu juga jangan disalahkan gitu loh, ya kan, maksud saya begitu. Oke, kita ke Bung Cornelius. Bung Cornelius, Iya. ada prediksi Silpa akan lebih besar dari tahun kemarin. Apakah hal ini akan dirinci dalam laporan pansus kali ini secara rinci? Kenapa lebih besar? Apa sebabnya? Kemudian saya khawatirnya tidak kalah gitu ya. Saya belum melihat LKPG-nya, formatnya bagaimana? Belum tentu sama dengan formatnya dengan tahun kemarin, belum tentu sama ya kan? Karena LKPG itu sendiri kan dengan strategi toh untuk bisa membuatnya, menyampaikannya ke DPRD, ke masyarakat. Kadang-kadang sedikit dibuat jelimet juga tidak apa-apa. Bagaimana menurut pandangan Bung Cornelius? Tegas saja. Artinya tegas saja. Kalau tadi itu adalah masalah tersurat atau tersirat, gitu kan? Ada banyak yang saya kumpulkan informasi ini, gitu kan, dari Silpa, kemudian dari capaian kinerja yang banyak tidak tercapai sesuai target, gitu kan. Kemudian ada ungkapan lagi bahwa PAD kita ini mengalami peningkatan dari sektor pendapatan lain-lain yang sah tapi tidak dirinci. Nah, kemudian masyarakat juga banyak menduga jangan-jangan pendapatan lain-lain yang sah itu Silpa yang besar, begitu kan. Nah, ini bisa enggak, mampu enggak pansus mengevaluasi ini ya kira-kira ya menurut ini secara profesional, atau tegas saja Bung Cornelius ya kan, kalau bilang pansus ini mampu silakan lanjutkan, kalau tidak mampu monggo bagaimana selanjutnya, silakan Bung Cornelius. Artis saya secara tegas, secara profesional tidak ada problem, memang orang hak. Nah, itu secara tersurat, tapi tersiratnya saya tidak yakin itu. Saya tegas saja, saya tidak yakin. Karena tersirat itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Yang paling dalam. Itu dia. Oke. Saya tidak ada bahasa lain, Bang Andi. Bagaimana Pak Cilik? Tidak yakin juga? Ragu juga? Halo? Pak Senior juga ragu? Kalau saya tegas, saya sudah sampaikan tadi. Itu tanda petik konflik of interest itu yang akan menonjol sehingga tidak maksimal kerja pansus ini. Maksud saya yakin gunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Tegas saja. Kalau tadi Bu konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Jadi kan begini. Kalau kemarin itu ada catatan dan ada rekomendasi. Ada berapa? 70 lebih. Ya 70 lebih. Saya yakin kerja pansus yang hari ini paling catatan itu paling banyak 10. Paling banyak 10 ya? Bagaimana? Saya yakin. Bagaimana kalau prediksi senior salah? Oke. Berarti dari Ujar Banjar. Bahasa yang disampaikan senior juga ragu dong. Tidak yakin. Ya makanya ujar Banjar tidak turun wala. Nah, Bandar lah. Jadi begini Bang Yandi. Coba aja lihat. Kok koreksi Bang Yandi, bahasa yang Oke, terputus. Diulang Bung Cornelius. Bahasa apa yang mau disampaikan? Ada purun juga kalau jeruk makan jeruk kada purun. Jeruk makan jeruk Pak Yandi. Itu Bang. Nah. Jeruk itu, makan jeruk. Makan jeruk. Oke, jeruk makan jeruk. Saya ingin dari Pak Cilik nih sebagai legislator kita. Ex Ketua Pansus tahun 2020. Bung Yandi berharap pansus ini seperti saya katakan tadi bekerja secara profesional lah gitu. Secara profesional. Ya. Artinya mewakili anggota DPR yang lain kan begitu. Oke.
sebagai istilahnya mereka ini bisa untuk menjadi mata dan telinga masyarakat yang ada untuk mengkritisi pemerintah kan gitu. Karena mereka adalah wakil dari kami rakyat. Ya, wakil dari rakyat kan. Kalau mereka tidak bisa bekerja dengan baik, untuk apa memilih mereka sebagai anggota DPR kan begitu. Akan datang jangan dipilih. Baik, Ya. baik. Pansus ini Ya. bekerja selama 30 hari. Iya. Ya kan? Selama 30 hari ini mereka akan maksimal melakukan pengkajian, melakukan mengolah pengkajian tersebut, menganalisanya, kemudian mungkin akan turun ke lapangan untuk cek and recheck, cross check gitu kan sesuai data yang disampaikan, dan kemudian lagi akan diolah secara metode yang mereka lakukan. Saya kurang tahu, nanti akan terbaca di laporannya, ya kan? Kemudian apa hasilnya? Ya jelas kita akan tunggu, menunggu sisa waktu pansus yang ada. Saya rasa Berapa hari lagi? Berapa hari? baru berapa hari nih. Makanya kita mulai dari susunan pansus. Saya masih berusaha mendapatkan kopinya karena Pak Cilik ini posisinya masih di Ampas. Saya pengen minta kopinya dari Pak Cilik sebenarnya gitu kan. Tapi Pak Cilik belum ke ke Tamiang Layang. Jadi saya belum bisa mendapatkan kopinya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan kopinya. Ayo, pansus menganalisa dengan caranya sendiri, tim Tokso menganalisa dengan caranya sendiri, itu yang akan didiskusikan, gitu kan? Supaya bagus. Kalau pansus ragu-ragu bekerja, bikin studi banding. Iya, sebentar. Oke, kita sudah di penghujung acara. Saya bilang ini adalah edisi 1. Kita hanya membahas persoalan kira-kira mampukah pansus ini melakukan pembedahan terhadap LKPJ, melakukan kritisi, melakukan evaluasi untuk perbaikan Bartim ke depan, gitu kan? Nah, kita juga akan melihat bagaimana format yang disajikan dalam LKPJ tahun 2021. Apakah berbeda dengan format yang disajikan dalam tahun 2020 semasa Pak Cilik menjadi ketua. Oke, kita sudah di penghujung acara waktu. Saya ingin closing statement dari masing-masing yang terhormat narsum kita, dimulai dari Pak Cilik. Terima kasih Bung Yandi. Artinya kita dengan adanya pansus ini, panitia yang ada ini, saya berharap kalau dari saya itu berharap mereka bekerja secara profesional, bisa mengkritisi kinerja pemerintah. Yang baik itu bagus, yang kurang baik juga sampaikan kan begitu. Oke. Yang kurang baik saja yang disampaikan, tapi yang baiknya tidak disampaikan, akhirnya kan tidak berimbang berita itu kan begitu. Tidak berimbang gitu kan? Ya disampaikan baik aja ya. Ya kalau yang baik aja itu juga salah kan gitu. Misalnya jalan dari Ampas ke Tamiang Layang itu baik, tapi misalnya sekian kilometer yang baik, yang rusaknya ada sekian kilometer kan gitu. Iya. Harus kita tuangkan juga kan begitu. Oke, kalau begitu. Artinya bagaimanapun kerja pansus harus berimbang. Ya harus berimbang. Kita minta mereka betul-betul profesional kan sebagai anggota DPR kan begitu. Profesional sebagai anggota pansus DPRD. Oke. Pansus DPRD. Karena mereka mewakili 25 orang itu nah. Mewakili masyarakat, Pak. Mewakili 25 orang anggota DPR yang sebagai wakil masyarakat Barito Timur kan begitu. Betul. Oke. Kita langsung closing statement-nya sudah dapat poinnya. Bung Sedir, closing statement-nya. Baiklah. Dari saya menyampaikan keraguan saya tentang kinerja pansus ini. Karena pansus ini harus objektif, menjaga objektivitas dan juga faktual, harus menyampaikan secara gamblang apapun masalahnya. Jadi inilah nanti yang akan terjadi, bahwa ada konflik kepentingan di situ, maka secara maksimal tidak akan bisa tercapai apa yang diinginkan dari pansus ini. Karena pansus ini harus membuka lebar-lebar apa keberhasilannya pemerintah Kabupaten Barito Timur dan apa ketidakberhasilan. Itu harus dibuka. Ya, sebagai masukan supaya diperbaiki ke depan. Karena dengan ketidakberhasilan itu akan dipelajari nanti.
apa penyebabnya. Baik. Iya. Sehingga ada jalan, sehingga bisa dicari jalan keluar untuk memecahkan masalah. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan untuk menjatuhkan pemerintah Bukan. kabupaten, Baik. tetapi Tapi Poinnya- seperti 2010 kemarin kan yang ada 75 rekom itu kan bukan untuk Ya. menjatuhkan, tetapi untuk perbaikan kinerja. Ya. Kan? itu catatan supaya diperhatikan oleh semua SOPD di Ya. bawah pimpinan Bupati dan Sekda supaya Ya. memperbaiki kinerja mereka Baik, baik. Iya. supaya lebih baik ke depan. Baik. Iya. Dan ini tegas-tegas 20 tahun Kabupaten Batu Timur. Baik. Dan tolong dicatat bahwa saya sedang menyusun rencana nanti diskusi atau seminar mengenai 20 tahun Kabupaten Batu Timur. Tepat nanti pada tanggal 2 Juli. Baik, baik. Kalau begitu. Baik. Karena semua kabupaten kota di Indonesia waktu itu adalah 22 kabupaten kota se-Indonesia diresmikan oleh Presiden, oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 2 Juli. Ya, baik. Baik. Iya. Itu lahirnya kabupaten. Tapi kalau untuk rencanaannya 3 Agustus nggak ada masalah. Oke, kita punya waktu Nah, sebentar. karena, ya, silakan. Oke, artinya Terima kasih itu saja. poinnya adalah senior ragu terhadap kerja pansus 201. Oke. Ya. Bung Nah, Cornelius. dengan apa yang saya sampaikan ini, keraguan ini, maka tolonglah pansus ini memperbaiki kinerja nanti Oke. supaya lebih fokus. Bung Cornelius. Ya, harapan saya sebetulnya setinggi gunung apa yang diharapkan oleh Bang Cilik tadi. Bang Cilik tadi, cuma saya hanya pesan satu aja kepada rekan-rekan pansus dan seluruh anggota DPR supaya ke depan jangan ada dusta di antara kita. Jangan Jadi harus ada dusta di antara kita. Yang tersurat dan tersirat harus belen. Terima kasih. Ya. Oke. Diskusi malam ini cukup hangat karena memang kita memilih tema yang ringan-ringan dulu ya, belum ke substansi LKPJ. Kita masih membahas di permukaan dari rumusan, dari susunan tim pansus itu sendiri. Karena di dalam tim pansus ternyata terdapat dikemukakan oleh tim Arsum tadi, Ibu Ketua tim penggerak PKK yang notabene adalah Ibu Bupati, di mana pansus ini yang melakukan penilaian, pengkajian, pencermatan terhadap LKPJ, laporan keterangan, walaupun itu bersifat keterangan, tapi di belakang keterangan itu pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam rangka apa? Dalam rangka pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan adalah tahun anggaran yang dimaksud. Nah, jelas sekali bahwa senior kita Pak Badowo meragukan kinerja dari pansus ini. Namun walaupun begitu, Pak Cilik sebagai legislator yang juga ex-ketua pansus tetap berharap balance dalam pengertian bahwa imbang. Sampaikanlah memang sesuatu yang baik dan sampaikanlah ya kalau memang itu tidak baik. Itulah kerja pansus terbuka kepada masyarakat agar nanti yang tidak baik ini dievaluasi, diperbaiki untuk tahun berikutnya. Hal yang sama dan ada juga disampaikan oleh Bung Cornelius. Pertaruhan untuk kinerja pansus ini tahun ini merupakan pertaruhan yang luar biasa. Pertaruhan pansus kali ini bukan main-main dan bahkan masyarakat juga ada yang beranggapan ini menyangkut marwah DPRD. Jika sudah menyangkut marwah itu berarti adalah sesuatu yang sebenarnya bagaimana mempertahankan sebuah marwah atau kewibawaan DPRD. Karena lembaga DPRD adalah lembaga yang berwibawa. Dan ada istilah yang sangat menyentuh hati dari Bung Cornelius yang akan saya jadikan penutup dalam diskusi malam ini tentang susunan tim pansus. Jangan ada dusta di antara kita. Yang tersirat dan tersurat harus sama, harus balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga. Basengat Kajubata. Harus. Harus.